Selanjutnya yaitu pembagian operasi matematika di mana membagi suatu bilangan menjadi beberapa bagian yang sama besar sesuai dengan bilangan pembaginya dengan sintaks number dibagi number 2. Number 1 dibagi number 2. Seperti pada umumnya yang kita mau, di sini saya contohkan 27 dibagi 3. Seperti yang kita tahu 27 dibagi 3 adalah 9. Sama ya perhitungannya karena Excel ini mungkin lebih akurat lagi dibanding dengan hitungan manual kita. Jadi sama dengan B3-nya itu adalah B5-nya di sini adalah 27 dan B6-nya di sini adalah 3. Jadi 27 dibagi 3 adalah 9. Selanjutnya ada fungsi min, yaitu mencari nilai terkecil dari data yang kita punya. Dengan sintaks sama dengan min number 1, number 2 sampai number yang kita inginkan. Nah, di mana kita langsung buat aja. Di sini saya buatnya di selnya H2, yaitu sama dengan min B3 yaitu 50 sampai B6. Nah, kita lihat dari B3 sampai B6, maka nilai mana yang menghasilkan nilai yang terkecil? Dari 50, 47, 27, dan 3, nilai terkecilnya adalah 3, maka akan dihasilkan nilai 3, yaitu nilai terkecil dari data yang kita miliki. Selanjutnya fungsi max, yaitu mencari nilai terbesar dari sekumpulan data, mungkin kebalikan dari yang min. Kalau min adalah terkecil, kalau max adalah yang terbesar dengan sintaksnya sama, cuma perbedaannya di kalau yang tadi min ini min, kalau yang max ini max, maka kita bisa dapatkan dari 4 data ini yang terbesar adalah di 50, maka hasilnya adalah 50. Selanjutnya adalah cara membuat tabel sederhana. Yang pertama adalah masukkan data ke beberapa kolom, misalnya nama, usia, baris, kemudian pilih data, kita bisa pilih data kita ini, kita buat, kemudian klik insert yang ada di sini, pilih table, kita bisa pilih table ini. Setelah kita klik table, biasanya akan muncul, pastinya akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman boleh klik My Table Has Header-nya, pasti kan sudah tercentang. Setelah itu, teman-teman boleh klik OK. Maka dari yang awalnya tampilan seperti ini, akan berubah menjadi seperti ini. Akan berubah tabelnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu untuk membuat tabel sederhana dan akhiran dari modul 1, dan demikian ada latihan yang boleh teman-teman coba secara pribadi di rumah. Nah, selanjutnya ada modul kedua. Modul kedua yaitu rumus dan fungsi menengah, di mana tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama dapat menerapkan fungsi teks, yang kedua dapat menerapkan fungsi logika, dan yang ketiga dapat menerapkan fungsi matematika menengah. Kita lanjut saja. Yang pertama ada fungsi teks. Fungsi teks terbagi menjadi beberapa, ada left, ada right, ada mid, ada length. Nah, itu yang saya masukkan. Untuk yang pertama ada left. Teman-teman boleh mengambil sejumlah karakter dari awal teks. Jadi, left ini merupakan fungsi yang mengambil dari awal teks atau dari sebelah kiri gitu. Nah, dengan sintaks sama dengan left, teks number teks kita, kemudian koma atau titik koma, banyaknya digit yang kita ingin ambil dari kalimat kita atau dari kata kita. Nah, misalnya saya coba, kita coba, yaitu kita mau mengambil di sini dari kata Alan ya teman-teman. Dari kata Alan. Jadi sama dengan left A6 yaitu Alan, tapi kita mau ngambil digit dari depannya itu hanya 3. Jadi seperti yang kita tahu dari 3 dari depan berarti ada A, L, dan L. Menghasilkan kata A, L, L yang berarti dari kata Alan diambil 3 huruf dari awal. Nah, teman-teman boleh memperhatikan, mungkin di sini adalah koma. Tapi untuk setiap Excel mungkin ada yang berbeda-beda, ada yang menggunakan koma atau ada yang menggunakan titik koma. Selanjutnya ada right. Right mengambil sejumlah karakter dari akhir teks atau dari sebelah kanan dari teks kita itu. Dengan sintaks sama seperti left tadi, yaitu di sini sama dengan right, teksnya, koma atau titik koma, digit atau number chart-nya yang kita inginkan. Nah, kita contohkan di sini saya mengambil kata Yasmin. Jadi sama dengan right Yasmin dengan banyak digit 4 dari sebelah kanan atau akhir teks. Jadi kita hitung 4. N, I, M, A. Sudah 4. Berarti yang akan dihasilkan adalah S, M, I, N.
atau SMIN, yang berarti dari kata Yasmin diambil 4 huruf dari akhir. Selanjutnya ada fungsi TextMate, yaitu mengambil sejumlah karakter dari tengah teks dengan sintaks sama dengan meet teks kita, kemudian koma atau titik koma, awalan dari angka kita mau angkanya berapa, koma atau titik koma, number chart atau banyaknya digit kita. Kita contohi langsung, kita mau ngambil contohnya Hanif di sini. Sama dengan meet Hanif, titik koma atau koma, 3, berarti kita mulainya dari angka ketiga. Ada H, A, N, berarti dimulai dari N, dengan banyak digit yang kita mau cuma 2, berarti dimulai dari N, I, berarti ni. Menghasilkan kata ni yang berasal dari kata Hanif dimulai dari huruf yang ketiga dan mengambil hanya 2 huruf saja sesuai yang kita inginkan di digit ini, kita hanya menginginkan 2. Selanjutnya kita masuk ke fungsi text length, menghitung jumlah karakter dalam teks, terhitung juga spasi, jadi spasinya dihitung dengan sintaks length teks yang kita inginkan. Nah, di sini saya mencontohkan pilot, jadi sama dengan length pilot. Pilot di sini saya tidak menggunakan spasi apapun, maka dari kata pilot menghasilkan 5 angka saja yang berasal dari kata pilot. Jadi kalau misalnya belum bekerja, belumnya 5, bekerjanya 7 ya teman-teman, ditambah dengan spasinya berarti 5 tambah 1 ditambah 7 begitu. Nah, selanjutnya ada fungsi logika. Fungsi logika terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi if, yaitu membuat logika jika maka yang sederhana. Nah, di sini sintaksnya ada if logical text, nilai jika benar dan nilai jika salah. Nah, di sini juga teman-teman boleh memperhatikan apakah Excel teman-teman menggunakan koma atau titik koma. Nah, kita contohkan saja. If B6 di sini adalah angka 3 ya teman-teman. Jika 3 besar dari sama dengan 25, kalau dia benar dia adalah dewasa, dan kalau dia salah dia adalah belum dewasa. Seperti yang kita tahu, apakah 3 lebih besar dari 25? Tentu saja tidak. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Maka nanti akan dikeluarkan hasil belum dewasa ya. Belum dewasa yang berarti 3 besar dari sama dengan adalah false atau salah. Selanjutnya, fungsi logika N, mengembalikan true jika semua kondisi benar. Nah, di sini kondisinya harus semua benar. Jadi dengan sintaks sama dengan N, kondisi 1, kondisi 2, dan banyak kondisi, dan teman-teman boleh memperhatikan lagi titik koma dengan komanya. Nah, di sini kita langsung masuk ke, kita coba di sel yang ke-9, yaitu sama dengan N, B5 berarti 27, besar dari 25, itu kondisi 1, dan kondisi 2-nya adalah 3 kecil dari 25, di mana seperti yang kita tahu 27 ini adalah besar dari 25 dan 3 ini kecil dari 25 yang menghasilkan kondisinya benar semua ketika 27 besar dari 25 benar dan 3 kecil dari 25 adalah benar, maka akan menghasilkan kata true yang berarti semua kondisinya adalah benar. Nah, bagaimana jika salah satu kondisinya salah? Misalnya B5 besar dari 25 atau 27 besar dari 25 adalah betul. Tapi apakah 3 besar dari 25? Ketika kita masukkan kata 3 besar dari 25, maka di sini akan menghasilkan false yang berarti ada yang salah gitu. Tidak semua kondisinya benar. Selanjutnya ada fungsi logika OR, di mana mengembalikan true jika salah satu kondisi benar. Nah, kalau yang tadi N adalah semua kondisi benar, kalau OR ini hanya satu saja sudah bisa dikatakan dia true. Asal satu benar, maka akan dihasilkan true. Nah, di sini kita contohkan langsung saja sama dengan OR B5 yaitu 27 besar dari 25 tentu benar, dan B4 yaitu 47 kecil dari 25 salah, tapi dia akan menghasilkan true karena salah satu kondisinya yaitu B5 besar dari 25 itu adalah benar. Maka jika satu aja benar, hasil yang dihasilkannya adalah true. Begitu. Selanjutnya ada fungsi matematika menengah.
Fungsi matematika menengah yang pertama adalah round, membulatkan angka ke jumlah desimal tertentu. Jadi kalau misalnya dia pembulatannya mendekati ke atas, maka dia pembulatan ke atas, dan mendekati ke bawah, dia akan membulatkan ke bawah. Nah, kalau misalnya di round ini, dia 5 sama dengan 5 dia sudah masuk ke pembulatan ke atas, dan kecil dari 5 dia sudah masuk ke pembulatan ke bawah. Nah, kita contohkan langsung ke sintaksnya. Sintaksnya adalah sama dengan round number dan digit kita. Jadi contohnya nih, sama dengan round, kita mau mencoba 3,14159 dengan digit yang kita mau adalah 2 di depan koma atau setelah koma. Jadi 3,14 hanya sampai di 14. Apakah setelahnya ini besar dari sama dengan 5? Karena 1, maka pembulatannya ke bawah. Maka yang dihasilkan adalah 3,14. Nah, selanjutnya ada round up, membulatkan angka ke atas. Pembulatan ke atas yang dimana sintaksnya sama dengan round up number yang kita inginkan dan digit yang kita mau. Nah, di sini round up 2,5122 dan digit yang kita mau setelah koma adalah 3, 512. Nah, pembulatan ke atas selalu membulat ke atas. Maka karena di sini 2, dia akan pembulatannya ke atasnya berarti ke 3. Berarti dihasilkan 2,513 dari pembulatan ke atas 3 angka setelah tanda koma. Nah, selanjutnya ada round down, membulatkan angka ke bawah, kebalikan dari round up. Di mana sintaksnya sama dengan round down number yang kita inginkan dan digit yang kita inginkan. Di sini pembulatan ke bawah ya, teman-teman. Sama dengan round down 1,98 dengan digit yang kita mau 1 setelah koma, maka 9 saja. Dihasilkan 1,9 dari pembulatan ke bawah 1 angka setelah tanda koma. Selanjutnya ada fungsi matematika menengah range between, menghasilkan angka acak dari rentang tertentu. Yaitu di sini kita langsung aja masuk ke sintaksnya. Sama dengan range between, kita mau awalannya atau angka bawahnya berapa. Di sini saya contohkan bottomnya adalah 1 dan topnya atau atasnya adalah 5. Jadi kita akan mengeluarkan hasil 1, 2, 3, 4, 5 secara acak dari Excelnya mau di angka berapa yang pasti di rentang 1 sampai 5. Atau teman-teman mau bikin 1 sampai 100, maka yang muncul adalah di rentang 1 sampai 100 dengan acak. Kita tidak bisa menebak angka tersebut karena akan secara acak dilakukan oleh Excelnya. Selanjutnya ada fungsi tranche, yaitu menghapus bagian desimal tanpa pembulatan ke atas maupun ke bawah. Dengan sintaks sama dengan tranche, number yang kita inginkan dengan digit yang kita inginkan. Misalnya sama dengan tranche 3,498 dengan digitnya 2. Berarti 2 setelah koma ada 49. 8-nya kita hapus. Jadi hasil yang didapatkan adalah 3,49 dari 2 angka setelah tanda koma tanpa pembulatan. Berikut latihan yang teman-teman bisa coba di rumah. Demikian pelatihan Excel untuk modul sederhana ini. Harapannya teman-teman dapat mengaplikasikan dan boleh menjadi bahan referensi untuk ke pelatihan tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih. Dadah!